warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Al-Mukarram yang saya muliakan, jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, tidak lupa kepada Al-Mukarram Ketua DKM yang saya muliakan Al-Ustaz Haji Firdaus. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dalam memimpin dan mengatur dari kegiatan masjid yang alhamdulillah nampaknya sedang dibangun kembali untuk memperluas areanya. Tidak lupa kepada para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang mana tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat ma'asalam kita limpahkan pada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di kajian subuh ini saya bisa silaturahim bersama jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, yang mana kajian rutin ini mungkin sudah diisi beberapa bulan yang lalu oleh para asatidz kita, para guru-guru kita. Alhamdulillah, pengurus DKM mengizinkan saya untuk mengisi sedikit materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya ingat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah mengatakan dalam Al-Quran tersebut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, andai kata orang yang sudah meninggal, kata Allah, dihidupkan kembali. Ketika orang yang sudah meninggal dalam barzah, dalam kubur, mereka sudah merasakan bagaimana gelapnya di alam barzah, bagaimana sempitnya di alam barzah, bagaimana gelisahnya di alam barzah, dan sangat menakutkan. Andai kata dihidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sudah meninggal di alam barzah akan minta kepada Allah fa'asaddaqa, untuk dihidupkan kembali untuk bersedekah. Mereka tidak meminta untuk ibadah umroh haji, walaupun itu ibadah yang terbaik, sholat, puasa, dan yang lainnya. Tetapi mereka minta ketika dihidupkan fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, berikan ya Allah ketika kami hidup untuk bersedekah. Kenapa memilih bersedekah? Kata ulama, ketika orang yang sudah meninggal, mereka bisa mengetahui fadilah, kehebatan daripada sedekah. Orang yang sudah meninggal akan mengetahui bagaimana hebatnya sedekah yang kita keluarkan selama kita hidup di dunia. Karena sedekah ini bisa menolong kita di alam barzah. Salah satu teman untuk menemani kegelapan kita di alam barzah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sedekah itu satu, bisa meringankan daripada sakaratul maut. Jadi orang yang bersedekah, sakaratul mautnya tidak akan susah. Orang yang rajin bersedekah, sakaratul maut tidak akan lama, tidak akan menderita. Karena fadilah daripada kehebatan sedekah tersebut, Allah mudahkan sakaratul mautnya. Yang kedua, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sedekah itu adalah lampu yang paling terang di alam kubur sana. Ketika kita hidup di dalam alam yang serba gelap, tidak lain-lain dan tidak bukan sedekah tersebut yang akan
menerangi alam barzah kita, yang akan menemani daripada kegelapan alam barzah tersebut. Sedekahlah yang akan menemani kita. Yang berikutnya, fadilah menunjukkan daripada sedekah yaitu untuk di alam barzah, yakni adalah salah satunya untuk pintu masuk ke pintu surga nanti di yaumil akhir nanti adalah sedekah. Nanti akan ada pintu khusus bagi orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang gemar sedekah nanti ada pintu khusus untuk orang-orang yang bersedekah untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ciri daripada amal ibadah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut gemar bersedekah, senang memberi, senang membantu dengan sedekah dengan harta yang dia miliki. Andai kata orang yang sudah meninggal sekarang tinggal menyesal apabila dia punya harta bergelimbang banyak, ketika minta dihidupkan dia akan habiskan harta tersebut untuk disedekahkan, untuk dibagikan kepada fakir miskin, ke masjid, ke panti asuhan, ke majlis-majlis taklim, supaya hartanya dibawa ke alam barzah sana. Bahkan sedekah adalah sebagai kafaratul, sebagai penghapus dosa. Sebagaimana Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya dalam kitab Ihya Ulumuddin, wahai anakku, andaikan engkau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekahlah, karena sedekah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa engkau, wahai anakku. Jadi ternyata sedekah termasuk daripada kafarat juga. Orang yang gemar sedekah, insyaallah Allah ringankan daripada sakaratul mautnya. Allah akan ampuni segala dosa-dosa. Sebagaimana semakin sering bersedekah, semakin banyak ampunan yang Allah berikan kepada kita. Silahkan apa saja jalur sedekah yang kita berikan atau kita keluarkan. Dulu saat sahabat Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal, sedekah apa yang harus saya keluarkan, yang saya lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bersedekahlah dengan cara membuat daripada sumur. Jadi Sa'ad radhiyallahu anhu itu langsung membuat sumur untuk diwakafkan, untuk disedekahkan untuk ibunya supaya pahalanya terus mengalir. Nah, ini juga kalau ada pembangunan masjid tidak masalah, kita sedekahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal, termasuk sedekahun jariyah. Dulu sahabat Rasulullah yang terkaya Utsman bin Affan sama, mereka lakukan sedekah. Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, saat itu dulu air itu sangat susah, sangat sulit. Ketika umat Islam ingin mengambil air untuk mandi, minum, sumur yang dimiliki adalah kepunyaan orang Yahudi. Jadi orang Islam ketika ingin mengambil air dipersulit oleh orang Yahudi. Datanglah Utsman bin Affan negosiasi untuk meminta bagian jatah orang Muslim mengambil air tersebut. Akhirnya Utsman bin Affan mengontrak 1 hari sumur ini untuk orang Muslim, 1 hari untuk kalian orang Yahudi. Ketika dikontrak oleh Utsman bin Affan, apalah yang terjadi? Ternyata orang Muslim banyak dicurangi oleh orang Yahudi. Ketika jatah orang Muslim antri berebut mengambil air, orang Yahudi mengatakan bahwa airnya surut, tidak boleh diambil, dipersulit oleh orang Yahudi. Akhirnya apa? Utsman bin Affan menyadari bahwa kontrak ini dicurangi oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya Utsman bin Affan menawar daripada sumur orang Yahudi untuk dibeli oleh Utsman bin Affan. Apa kata orang Yahudi? Wahai Utsman bin Affan, kalau engkau berani beli mahal, saya akan jual sumur ini. Karena orang Yahudi itu cinta dengan dunia, cinta dengan materi, maka dibayar oleh Utsman bin Affan berapapun harga sumur tersebut untuk keperluan orang Muslim. Akhirnya dijuallah bersama kebun kurmanya di sekitar sumur tersebut. Ketika dijual dengan harga yang tinggi, dibayar oleh Utsman bin Affan sambil mengatakan, ya Allah, demi Allah, saya wakafkan sumur ini untuk Muslim orang Islam,
Untuk kepentingan orang Islam sampai yaumil kiamah, sampai kiamat, saya wakafkan sumur ini. Sampai sekarang sumur itu masih ada. Kebun kurma yang dibeli oleh Utsman bin Affan masih ada. Bahkan di Madinah ada rekening beliau yang masih ada. Rekening beliau masih hidup. Sedekah yang beliau keluarkan, kebun kurma yang dijual, yang sekarang dikelola, miliaran daripada harta kita yang kita miliki, yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan sangat mengalir sekali, karena sedekahnya Allah balas berlipat ganda daripada pahala Utsman bin Affan tersebut. Sampai sekarang rekeningnya itu masih ada atas nama Utsman bin Affan, sangat tinggi sekali. Dari dulu 1400 tahun sampai sekarang, omset daripada penjualan kurma dari kebun kurma tersebut masih ada. Bahkan sedekah adalah tarudul bala, menolak bala, kata Rasulullah, dan memperpanjang umur kita. Jadi di Timur Tengah sana, kalau ada orang yang sakit, mereka tidak buru-buru untuk ke rumah sakit, tidak buru-buru ke klinik. Karena sedekah adalah untuk mengeluarkan, mencegah dari bala, bahkan bisa menyembuhkan daripada penyakit. Apalagi sedekah subuh. Sedekah subuh itu banyak khasiatnya, untuk dikabulkan hajat, disembuhkan dari penyakit. Sedekah subuh. Di Timur Tengah, kalau anaknya sakit, orang tuanya langsung akan mengeluarkan sedekah 40 bok makan untuk dibagikan, supaya minta pada Allah, Allah angkat bala penyakit yang ada di anaknya. Ketika mereka keluarkan, Allah mengijabah, ternyata anaknya pun sembuh. Ada lagi yang luar biasa, seorang ibu-ibu di Timur Tengah sana yang mempunyai penyakit kanker darah. Kalau bahasa dokternya kanker darah itu apa? Penyakit seperti istri almarhum SBY ya, kanker darah itu sangat susah diobati. Ketika beliau sakit, beliau punya pembantu TKI dari Indonesia. TKI ini dikontrak selama 2 tahun oleh majikannya. Ketika kerja selama 2 bulan, seorang TKI ini meninggalkan kampungnya setelah melahirkan bayinya 2 bulan. Ketika bekerja di sana, air AC-nya terus mengalir karena masih baru melahirkan. 2 jam sekali dia bekerja, 2 jam sekali dia ke toilet, 2 jam sekali kerja, 2 jam sekali dia ke toilet. Akhirnya dipanggil oleh majikannya. Wahai budaku, kenapa engkau setiap bekerja bolak-balik ke toilet? Akhirnya dia bercerita, wahai Umi, saya bekerja di sini sebenarnya saya telah melahirkan seorang bayi baru 2 bulan. Saya langsung terbang bekerja karena kehidupan ekonomi saya sangat lemah. Ketika 2 jam sekali air susu saya penuh, air AC saya banyak. Akhirnya saya lari ke toilet dan saya peras air saya. Dan saya pun menangis ya Umi. Saya ingat bayi saya yang di kampung saya. Mereka mungkin membutuhkan air AC saya. Ketika saya peras, saya menangis di toilet. Saya peras 2 jam sekali, saya menangis ya Umi. Akhirnya Umi ini yang punya penyakit kanker darah ini, wahai budaku, kalau begitu pulanglah engkau, temuilah anakmu, susuilah bayimu. Mungkin beliau sedang menangis ingin pelukanmu, mungkin bayimu sedang menangis ingin air ASImu, mungkin bayimu sekarang sedang menangis ingin digendong olehmu. Maka pulanglah wahai budaku. Kontrakmu 2 bulan, tapi saya bayar selama 2 tahun. Gaji yang kerja 2 bulan saya bayar 2 tahun, sisanya sedekah. Jadi dapat gaji 100 jutaan lebih, luar biasa. Total semua, kamu hari ini saya total 2 tahun. Besok urus surat-surat untuk pulang. Uruslah anakmu, kembalilah ke Indonesia. Tidak lama pembantu itu pulang ke Indonesia, dan waktulah dia check up ke rumah sakit. Ibu yang mempunyai penyakit kanker darah ini check up ke rumah sakit
daerah Arab Saudi. Ketika dicek up, dokter bingung dan bengong. Ibu, maaf, terapi apa yang dilakukan selama menunggu check up di rumah? Ibu ini bingung. Saya tidak pernah melakukan terapi apapun, dok. Tapi ternyata ketika di check up, kok penyakit ibu hilang? Kanker darah ibu sembuh, saya katakan sembuh. Semua dokter heran di sana. Ibu penyakitnya dinyatakan sembuh dari kanker darah. Apa yang ibu lakukan? Dia cerita, saya bersedekah kepada pembantu saya sekian. Jadi saya sedekahkan, mohon pada Allah untuk minta disembuhkan penyakit yang diderita. Jadi kita juga bisa, ibu, bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, ketika kita punya penyakit, kita bisa terapi sedekah. Apabila sulit untuk sembuh, kita udah istighfar, sudah tobat pada Allah Subhanahu wa taala, penyakit masih nempel, silahkan keluarkan sedekah untuk diri kita. Niat saya sedekah lillahi taala, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Seperti itu. Kalau anak kita yang sakit, niat saya bersedekah, ya Allah sembuhkan, angkat penyakit anak saya. Dulu saya punya anak umur 5 tahunan sama sakit. Sudah saya ruqyah, sudah saya berobat. Mungkin ini dosa saya bersama istri saya. Akhirnya saya istighfar terus, tobat pada Allah supaya anak saya sembuh. Mungkin kita kebanyakan dosa. Saya ngobrol sama istri, mulai detik ini kita bertobat, mohon ampun pada Allah. Karena anak tidak berdosa, anaklah sebagai teguran buat kita. Jadi anak selama 1-2 bulan tidak kunjung sembuh dari penyakit. Dan akhirnya saya ngobatin orang, ruqyah orang, saya bekam terapi orang, anak sendiri sakit. Waktu itu saya dipanggil di Karawaci, di Masjid Karawaci ada acara ruqyah, saya ke sana. Ketika di Masjid Karawaci, anak saya yang belum kunjung sembuh telepon saya, Abi, saya ingin sembuh, sembuhkan saya. Saya pengen seperti anak kecil yang lain yang ingin bermain, yang bisa makan, bisa duduk. Kan anak saya sakit terbaring terus, tiduran terus, jarang bangun, jarang keluar. Jadi saya nangis. Jadi saya mikir, saya ke Karawaci jauh-jauh buat terapi orang, anak saya di rumah ditinggalkan, anak saya sedang sakit. Saya nangis di sana. Datang waktu asar, beres salat asar, ada salah satu ustadz dari Depok datang menghampiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf Ustaz, saya sedang bangun musola di Depok, saya mohon bantuan sedekahnya. Waktu itu uang saku saya tidak ada banyak. Uang saya di sana cuma ada 50.000, itu buat pulang. Karena saya terapi di sana nggak ada income, tidak ditarif. Jadi saya cuma ada 50.000 di kantong. Saya bawa motor, Karawaci bawa motor. Kalau saya habis bensin, ban bocor, wah ini kewalahan saya kira-kira. Jadi cuman selembar uang saya 50.000. Saya ingat anak saya. Anak saya nangis di rumah saya di pojokan masjid nangis. Saya terapi orang, anak saya sedang kesakitan, pengen main, pengen sembuh, Abi saya pengen sembuh. Akhirnya saya keluarkan, saya keluarkan. Saya niat bersedekah, ya Allah, saya sedekah lillahi ta'ala. Sembuhkan anak saya dari penyakitnya, ya Allah. Angkat balanya penyakit dari anak saya, ya Allah, angkatlah. Sambil nangis saya karena sedih. Saya nggak ada duit untuk berobat keluar, nggak ada. Ya, karena saya kegiatan cuma mengajar, terapi. Jadi ikhlas, mohon ya Allah sembuhkan dan tolong diijabah ya Allah doa saya. Pulang di Karachi saya malam, Isya baru nyampe, anak sudah tidur. Subuh bangun, anak saya sudah bisa bangun. Anak saya sudah bisa keluar rumah. Anak saya panasnya sudah turun. Hari itu dia bisa bermain. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang saya rasakan. Jadi luar biasa. Sedekah yang dikeluarkan untuk terapi penyakit sangat dahsyat, luar biasa. Harusnya semakin besar penyakit yang kita derita, semakin besar sebaiknya sedekah yang kita keluarkan. Andai kata punya penyakit jantung, ya jangan 1000 lah gitu. Yang seimbang sedekah yang kita keluarkan. Kalau pusing-pusing mungkin ceban 20 boleh gitu ya. Harus seimbang ya. Jadi ada. Makanya terapi sedekah saya sering dianjurkan kepada orang yang sakit tak kunjung sembuh. Pasien-pasien saya daerah Bogor, ada pasien yang jantung sudah 2 kali pasang ring dan harus pasang ring.
Akhirnya disarankan, tolong sedekah untuk terapi, untuk kesembuhan. Dia lakukan tiap pagi, dia sedekah. Berapa Ustaz sedekah yang saya keluarkan? Semampunya. Kalau mampu ya besar lah, karena penyakitnya lumayan besar. Dia lakukan. Kurang lebih 1 bulan, ketika check up ke rumah sakit, dokter menyatakan ibu penyakitnya sembuh. Penyakit yang ibu derita dinyatakan sudah sembuh. Terapi apa yang dilakukan kembali? Terapi sedekah yang dilakukan kembali. Luar biasa. Ini terapi sedekah sangat luar biasa khasiatnya. Cuman di kita mungkin kurang paham. Itu bisa kita niatkan, mohon, minta pada Allah ketika tidak mengeluarkan. Ketika bersedekah untuk masjid, ya Allah, saya bersedekah untuk membangun masjid, sembuhkan ibu saya, anak saya yang sedang sakit. Mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa dengan pahala daripada sedekah. Jangan malu apa yang sedekah kita keluarkan, kata Rasulullah. Jangan malu walaupun qalil, kata Rasulullah. Walaupun sedekah yang kita keluarkan kecil, tergantung kemampuan kita, keluarkan saja. Kalau gaji kita sebulan 1 juta, tidak masalah, sebulan 10-20 ribu. Kalau gaji kita 10 juta sebulan, tidak masalah, 100-200, keluarkanlah sedekahnya. Kata Rasulullah, jangan malu. Ya Rasulullah, gaji saya kecil, saya malu. Dulu Rasulullah bersedekah dengan pakaiannya. Kalau kita ada nggak sekarang yang sedekah dengan pakaian kita? Nggak ada. Jadi ada seorang pengemis datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta sedekah untuk saya. Kata Rasulullah, Rasulullah tidak punya harta banyak, makanan tidak ada. Akhirnya, ya Aisyah, ambilkanlah baju saya di dalam. Diberikanlah kepada pengemis tadi. Akhirnya pengemis tadi dijuallah ke pasar, diumumkan, wahai saudara-saudara, siapa yang ingin membeli baju Rasulullah, saya akan jual bajunya. Akhirnya terdengarlah oleh seseorang saudagar yang buta matanya, yang beliau punya budak. Maka budaknya ini disuruh, wahai budakku, andai kata engkau bisa mendapatkan baju Rasulullah, engkau saya merdekakan. Belilah baju tersebut supaya jangan jatuh kepada orang lain. Larilah engkau ke pasar, beli dengan harga yang tinggi. Akhirnya budak tersebut beli harga yang tinggi, dapatlah baju Rasulullah, dibawa kepada tuannya, ya Tuan, ini baju Rasulullah SAW. Dan janji engkau ketika saya dapat membelinya, engkau akan memerdekakan saya. Ya, mulai detik ini saya merdekakan kamu. Baju Rasulullah dipakai, dipegang oleh seorang yang buta itu, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, demi keberkahan daripada zat Rasulullah pakaian ini, saya minta kabulkan doa saya, ya Allah, bisakan kembali mata saya untuk melihat alam dunia ini. Tidak lama Allah mengijabah doanya. Orang yang buta itu bisa melihat kembali. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadinya tidak bisa melihat. Dengan keberkahan baju ini, ya Rasulullah, saya berdoa minta diijabah supaya saya bisa melihat kembali. Akhirnya dia bisa melihat, datang ke Rasulullah, dan saya kembalikan, ya Rasulullah, pakaianmu saya kembalikan kembali. Akhirnya dikembalikan kembali pada Rasulullah SAW baju yang dikeluarkan sedekahnya oleh Rasulullah. Akhirnya sedekah itu tidak akan mengurangi daripada harta kita. Luar biasa daripada. Saya ingat daripada dulu ada seorang Syekh Said, seorang daripada tukang sol itu, sedekah yang luar biasa. Jadi suatu saat dulu ada Syekh Abdullah, ketika ibadah haji di Mekah sana, selesai ibadah haji, Syekh Abdullah Al-Mubarak ini tertidur. Ketika tertidur, di dalam tidurnya dia melihat 2 malaikat turun dari langit. Malaikat ini berbincang-bincang dengan malaikat yang lainnya. 2 malaikat bertanya. Dia bertanya, ada berapa jumlah yang ibadah haji tahun ini? Kata malaikat satu lagi, 700.000 jamaah yang ibadah haji. Kata malaikat tadi, sebanyak 700.000 jamaah yang ibadah haji, semua ibadahnya ditolak oleh Allah. Semua ditolak. Kata malaikatnya, kok bisa? Itu kehendak Allah. Hanya satu, kata malaikat tadi, orang yang tidak ibadah haji tapi Allah berikan pahala haji mabrur dan dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdullah Al-Mubarak menangis. Ketika bangun pun menangis. Dari keringat jerih payahnya, dari kampungnya semua datang ke Mekah untuk ibadah haji, tidak ada yang diterima ibadahnya. Bahkan kata malaikat tadi, kalau bukan daripada
Syekh Said tadi sedekahnya, semua ibadah haji ini tidak akan diterima karena beliaulah, maka biiznillah dengan izin Allah orang yang beribadah haji itu diberikan pahala sehingga diterima ibadah hajinya. Maka dicarilah setelah pulang haji, Syekh Abdullah ini tidak pulang ke rumah, dia langsung cari yang namanya Syekh Said. Menurut daripada pembicaraan malaikat, beliau berasal dari kota Damaskus. Dicarilah setiap tukang sol, dicari apakah antum ini namanya Said, bukan, semua dicari. Bahkan ditunjukkan oleh tukang sol, biasanya yang namanya Said, tukang sol itu tuan, biasanya beliau di pinggir kotak mangkalnya. Dicari oleh Syekh Abdullah, ketemulah yang namanya Syekh Said tukang sol tadi dengan pakaian yang lusuh, muka yang pucat. Ketika ketemu, apakah engkau bernama Said? Betul. Siapakah engkau? Saya bertanya, saya Syekh Abdullah dari Makkah. Saya ini kaget karena Syekh Abdullah punya nama yang sangat tinggi, sudah terkenal, ulama yang besar, kenapa menghampiri saya? Kan kaget. Ada apa tuan? Kenapa Syekh cari saya? Apa keperluan tuan untuk cari saya? Saya mau bertanya kepada engkau, apakah engkau tahun ini tidak berhaji? Betul Syekh, saya tidak berhaji tahun ini. Kenapa engkau tidak berhaji? Diceritakanlah oleh Syekh Said tadi, begini tuan, ketika saya mau berangkat haji, istri saya sedang mengidam. Ketika mengidam tadi, istri saya mencium aroma masakan di salah satu rumah. Ketika saya cari sumber makanan yang wangi itu dari mana, ternyata sumber makanan itu dari sebuah rumah yang reot yang hampir roboh. Ketika saya bertanya, Assalamualaikum ya Umi, saya ngobrol, beliau ini adalah seorang janda yang mempunyai 6 anak, hidup yang sangat susah sekali, bahkan rumahnya meroboh. Saya datang untuk meminta makanan. Wahai Umi, bolehkah saya meminta makanan sedikit saja untuk istri saya yang sedang ngidam? Kata seorang ibu tadi, maaf tuan, tidak boleh. Kalau tidak boleh, baiklah saya beli makanan sedikit untuk istri saya yang ngidam. Tidak boleh juga tuan. Loh kenapa tidak boleh? Minta tidak boleh, beli tidak boleh. Kata ibu tadi, begini tuan, ini makanan halal untuk saya, haram untuk tuan. Nah kaget nih Syekh Said ini. Kok bisa begitu? Kamu muslim, saya muslim, sama-sama muslim, kok bisa haram untuk saya? Akhirnya diceritakan oleh seorang ibu miskin yang punya 6 anak yatim tadi. Suaminya meninggal, sudah meninggalkan beliau, tidak meninggalkan harta sedikit pun buat anak istrinya. Dia ceritakan, wahai tuan, sudah beberapa hari ini kami kelaparan, kami belum makan, anak kami merintih kesakitan perutnya, sampai ada yang mau menangis untuk minta makanan. Kemana kami harus cari makanan? Kami tidak punya uang, tidak punya dirham untuk belanja makanan. Akhirnya ketika saya keluar rumah, ada binatang keledai yang mati, ada bangkai keledai. Akhirnya saya ambil dagingnya, saya bawa pulang ke rumah untuk makan anak-anak saya tuan. Jadi makanan yang saya makan ini tuan, bangkai keledai yang saya masak tuan, ini haram untuk tuan, halal untuk saya. Kalau saya tidak makan, kemungkinan saya tidak akan bertahan lama bersama anak-anak saya di rumah ini tuan. Saya ini tukang sol ini menangis dengar cerita itu, ya Allah ya Rabb. Akhirnya dia pulang ke rumah, diceritakan kepada istrinya, wahai istriku, makanan tersebut berasal dari rumah seorang janda yang mempunyai anak yatim 6. Beliau seorang fakir miskin, rumahnya yang hampir roboh. Jadi makanan tersebut adalah makanan haram. Jadi istrinya sadar, ngidamnya tuh nggak jadi karena makan haram. Akhirnya apa? Istrinya hari itu masak makanan yang banyak, diantarkan bersama suaminya ke rumahnya. Wahai ibu, hari ini saya kembali lagi bukan untuk meminta makanan, tetapi untuk memberikan makanan yang dimasak oleh istri saya. Makanlah makanan ini. Dan
Syekh Said ini punya tabungan 350 dirham untuk ibadah haji. Jadi dia ini setiap hari dia tabungkan hasil jeripayah sol, sebagian untuk makan, sebagian untuk ibadah haji. Kenapa? Karena setiap tahun mendengarkan talbiyah, Syekh Said ini menangis. Dia menangis ketika mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Syekh Said ini menangis, ya Allah, izinkan saya ke Mekah. Ya Allah, izinkan saya. Izinkan saya, ya Allah, ke tanah suci-Mu, izinkan saya. Dia berdoa terus. Sehingga bagaimana caranya saya supaya bisa sampai ke Makkahul Mukarramah untuk ibadah haji? Bertahun-tahun dia kumpulkan daripada penghasilan solnya, sebagian untuk makan, sebagian untuk ibadah haji. Sehingga terkumpul 350 dirham. Semua tabungannya diberikan kepada fakir miskin tadi. Semua, wahai ibu, saya punya tabungan, maka ambillah semua tabungan saya untuk biasa hari-hari. Kalau bisa untuk usahamu, supaya engkau bisa menyambung hidup, untuk bisa makan, ambillah semua 350 dirham. Ini biaya untuk ibadah haji, diberikan semua. Di situ dia menangis, ya Allah, disinilah haji saya, disinilah haji saya, ya Allah. Karena dia tahu dia nggak akan bisa berangkat ke Makkahul Mukarramah karena tabungan sudah habis semua diberikan kepada janda miskin tadi. Dia menangis, ya Allah, disinilah Mekah saya, disinilah Mekah saya, disinilah haji saya, ya Allah. Tidak ada tabungan lagi untuk cita-cita berangkat ke tanah suci. Disitulah dia bercerita kepada Syekh Abdullah tadi, itulah sedekah yang saya keluarkan, wahai Syekh. Saya keluarkan semuanya sedekah saya untuk fakir miskin tadi. Saya berharap bisa berangkat ke Mekah, tetapi dengan izin Allah saya tidak bisa berangkat. Tapi kata Syekh Abdullah, beruntunglah engkau wahai Syekh Said, karena Allah memberikan pahala ibadah haji mabrur kepada engkau dan semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Fadilah sedekah yang luar biasa, pahala dapat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya ketika kita bersedekah, jangan sampai sedekah kita dibatalkan dengan pahala-pahala yang sudah kita miliki. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bersedekah, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekah tersebut. Maksudnya pahalanya, jangan engkau gugurkan pahala sedekah tersebut bil manni, dengan cara menyebut-nyebut sedekahnya, dengan cara memposting di WA, di Facebook saya setelah sedekah ke Masjid Ikhlas 10 juta. Semua blog tahu kita sedekah 10 juta. Inilah kata Allah, ini akan menghapuskan dosa, menghapuskan daripada pahala-pahala sedekah yang Allah catat. Ketika kita nongkrong di pos Sapang, wahai Pak Sapang, saya baru sedekah berapa? 10 juta, alhamdulillah, ke Masjid Al-Ikhlas. Nongkrong lagi ke depan, Pak, saya habis sedekah, alhamdulillah ada rezeki lebih, saya bisa sedekah 10 juta. Nongkrong lagi, semua blog hampir tahu dia sedekah. Nah ini dia, sedekah yang disebut-sebut itu akan menghilangkan dari pahala sedekah kita. Kalau bisa disembunyikan, kan gitu kan kata Rasulullah, ketika sedekah tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu, kan begitu maksudnya. Kita rahasiakan, cukup Allah saja yang tahu. Kita kan suka gatal kalau punya uang banyak, sedekah banyak, semua cerita, semua orang tahu. Akhirnya ketika di akhirat nanti, mana pahala sedekah saya ini? Kata Allah, tubtilu, batal sedekahmu karena kau sudah menceritakan sedekahmu, semua orang tahu, ya. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu akan batal ketika engkau menyakiti orang yang engkau berikan sedekah. Apa gitu kan? Datang pengemis, Pak, minta dikasih 10.000. Nih, usaha dong orang mah, jangan minta-minta. Udah jelek hidup lagi. Duit luar biasa. Udah ngasih tapi nyakitin. Nah, gitu kan. Ada lagi saudara datang rumah. Bang, tolong bantuin saya, enggak punya uang buat beli beras. Lu nongkrong malas orangnya, dikasih ceban tapi sambil ngomelin kan. Nah, ini bahaya. Udah ngasih ngomelin, orang sakit hati lah. Sedekah gede, apalagi sedekah gede, sayang sekali, hancur pahala kita dengan menyakiti orang yang kita berikan sedekah tersebut. Ada yang begitu, kadang-kadang juga ada ngasih tuh sambil dilempar sambil marah-marah, kan sayang, pahalanya tidak bisa kita ambil. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah pahala sedekah ini sangat luar biasa.
bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Kenapa dunia akhirat? Balanya, musibah bala Allah akan hindari kepada orang yang suka memberi sedekah. Jarang orang sedekah mendapatkan daripada bala-bala yang buruk, jarang sekali. Sampai kematian yang buruk tidak akan orang bersedekah. Di dunia Allah selamatkan dari bala musibah, hartanya Allah berkahkan, hartanya Allah tambah, tidak akan berkurang sedikit pun, kata Rasulullah SAW. Silahkan bantu masjid kita yang sedang dibangun. Mau dipakir miskin, monggo. Mau ke masjid yang sedang dibangun, monggo. Luar biasa, sedekah jariyah yang luar biasa, pahalanya akan mengalir terus menerus. Ya mungkin itu saja sedekah. Jadi kali ini semuanya kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, walaupun sedikit, tergantung kemampuan kita saja. Omset kita sedikit hari ini, Ustaz, ya keluarkan sedikit. Jangan mentang-mentang omset saya sedikit, dia enggak keluarkan daripada sedekah itu. Rasulullah bajunya dulu, di zaman dulu juga ada orang yang bersedekah. Dia cuma punya baju, dia berikan bajunya. Jadi dulu ada saudagar kurma yang bangkrut, dia jualan kurma, bangkrut kurmanya, sehingga dia jatuh miskin. Ketika jatuh miskin di daerah Iran, dia iktikaf di masjid. Ketika dia iktikaf di masjid, ada seorang sarifah janda yang juga punya anak yatim. Dia minta, ya Tuhan, tolong berikan saya sedekah. Ini bos kurma bangkrut, bingung, saya saja usaha bangkrut, uang tidak ada, cuman baju yang menempel, baju yang menempel. Akhirnya apa? Dia pikir, kalau saya tidak kasih sarifah ini, bagaimana nanti saya di hadapan Rasulullah SAW? Saya malu di hadapan Rasulullah. Cucunya minta bantuan, cucunya minta sedekah, saya tidak kasih. Akhirnya apa? Wahai Syarifah, ikutlah ke rumah saya, nanti saya kasih sedekah. Dia keluar masjid. Ketika keluar masjid, pulang ke rumah, bukan dikasih harta makanan, tetapi apa? Saya hanya punya baju yang menempel Syarifah. Tunggulah di depan pintu, saya akan buka baju saya di dalam pintu, maka ambillah baju saya. Luar biasa. Bajunya yang disedekahkan. Baju dulu jarang orang yang ganti-ganti seperti kita. Kita banyak baju, kaos, koko. Wah, kalau ada yang sedekah, kita pura-pura maaf aja, gak punya. Padahal baju mereka pun banyak. Rasulullah baju yang di dalam rumahnya dikasihkan. Kalau kita orang minta-minta, oh maaf gak ada, usaha lagi bangkrut, baju banyak, harta banyak, padahal tidak ada yang mau kasih. Tapi luar biasa, zaman dulu baju yang menempel pun dikasih. Akhirnya dikasih ke Syarifah tadi, karena saya malu katanya ke hadapan Rasulullah, cucunya miskin minta sama saya tidak bantu. Saya bantu, mudah-mudahan saya dibantu nanti di yaumul mahsyar oleh Rasulullah SAW tadi. Itulah kehebatan. Akhirnya apa? Ketika dia berikan tadi sedekah kepada Syarifah tadi, dia tertidur. tertidur. Ketika tertidur, zikir ketiduran, dia bermimpi. Bermimpi dengan seorang bidadari yang cantik. Ketika bidadari itu menghampiri beliau, dia kaget. Wahai perempuan, engkau siapa? Engkau cantik sekali. Di dunia ini saya belum pernah melihat perempuan secantik dan sewangi ini. Wanginya luar biasa, cantiknya luar biasa. Inul Daratista pun kalah ini sih. Wahai kata kita kan, luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikan di dunia ini. Bahkan di langit juga belum pernah lihat saya. Jadi dia tidur ketemu dengan perempuan yang cantik dan wangi luar biasa. Akhirnya perempuan itu menjawab pertanyaan laki-laki tadi, saudagar kurma yang bangkrut. Wahai Tuhan, saya adalah sedekahmu. Saya adalah bidadari yang diutus oleh Allah untuk menjadi istrimu nanti di surga. Dikarenakan sedekahmu terhadap Syarifah miskin tadi dengan pakaian tadi. Kaget dia. Jadi engkau ini istriku? Iya, saya diutus Allah untuk sebagai istrimu di surga nanti. Ketika dia terbangun, wanginya masih ada. Dia bangun, astagfirullahaladzim, saya mimpi. Tapi wangi bidadari itu masih ada di halaman rumah, di dalam rumah, di kamar masih ada. Dia cari, nggak ada di dalam rumah. Di luar rumah nggak ada. Daerah Arab, Mesir semua tidak ada yang secantik itu. Ternyata saya mimpi. Jadi itu adalah bidadari, balasan dari sedekahnya tadi yang dikeluarkan. Bahkan dia berdoa, ya Allah,
andai kata itu istri saya cantik dan wanginya sampai sekarang masih tercium, cabutlah roh saya untuk segera ketemu dengan istri saya di surganya. Ya Allah ya Rabb. Dia minta untuk dicabut rohnya supaya cepat bertemu dengan istrinya tadi, seorang bidadari cantik, hasil daripada sedekahnya ke fakir miskin Sarifah tadi. Itu loh, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kita untuk senantiasa. Jadi di zaman dulu harta tidak punya, baju pun dikorbankan untuk sedekah. Apalagi kita di zaman sekarang pakaian sudah banyak, lemari udah satu lemari udah penuh nggak muat, nggak ada yang dikeluarin gitu kan. Pura-puranya nggak ada duit, padahal baju juga bisa kita sedekahkan. Ya, itu saja mungkin apa yang saya dapat berikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semuanya. Senantiasa mudah-mudahan mau mengulurkan tangan kita, melakukan sedekah kita, membantu fakir miskin, membantu membangun masjid fisabilillah, dan mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di alam kubur, di alam akhirat maupun di alam dunia. Walakum minkum ilaihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian, inilah kajian pada kesempatan ini tentang dahsyatnya sedekah untuk kehidupan kita. Barangkali dari jamaah ada yang ditanyakan. Barangkali Pak Amir sudah siap-siap. Siap mau Pak Amir. Saya bisa nebak. Ya luar biasa. Tanya Amir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu kriteria untuk sedekah itu untuk membantu orang tua, membantu saudara, Ya. terus zakat pendapatan kita itu Zakat. masuk kriteria sedekah enggak? Zakat itu termasuk sedekah yang wajib. Ya, jadi ada wajib, ada yang sunnah. Kalau zakat itu termasuk sedekah yang diwajibkan. Ya, termasuk sedekah tapi wajib hukumnya. Terus apa lagi? Tadi kan yang disebutkan yang menggugurkan salah sedekah itu kan tadi ngomel-ngomel di depan orangnya itu ya. Betul. Ya, nah, ini ngomel-ngomelnya itu orangnya udah lewat itu. Itu namanya nggak ikhlas, Pak. Itu namanya orang yang nggak ikhlas, sedekahnya akan di sini nggak ridhonya tuh keluar dari mulutnya. Itu orang yang tidak ikhlas. Orang ikhlas dia akan damai, dia nggak banyak bicara, jadi berkuranglah pahalanya. Ketika sedekah dia marah-marah walaupun nggak ada orangnya, ya pahalanya berkurang, Pak. Orang yang ikhlas sedekah dia tidak akan mengungkit, tidak akan marah-marah, tidak akan nyebutin sedekahnya, jadi itu sangat berkurang. Ya kalau bisa ya jangan, dia ikhlasin. Orang yang sedekah itu yang ikhlas, mukanya juga tenang. Lihat dari mukanya, ikhlas namanya juga. Luar biasa. Monggo. Baik, Pak Isa. Paisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini nanya nih, saya kebetulan bagian pendanaan masjid. Iya, luar biasa. Bagian pendanaan masjid. Jadi saya dan beberapa panitia harus berpikir bagaimana untuk mendanai masjid supaya terus berjalan pembangunannya. Saya berkoordinasi dengan semua pengurus pembangunan masjid. Bagaimana strategi untuk membangun masjid? Salah satunya adalah yang dari saya setiap mau ikan cicilan Ustaz, setiap menyicil pembangunan masjid, saya izin ke panitia pembangunan untuk memposting cicilan saya ke grup WhatsApp dengan harapan adalah jamaah yang lain atau warga muslim Gerahatul Jakarta mengingatkan kembali warga untuk ini sudah saatnya kita nyicil ke pembangunan, karena bagaimanapun kan kalau tidak ada dari jamaah ini tidak berjalan Pak Ustaz. Nah, kalau ditanya sombong ya tidak sombong, karena yang cicilan saya tidak seberapa, orang lain lebih banyak ngasih dibandingkan saya. Nah, apakah salah nih Pak Ustaz? Karena tidak ada niatan untuk menyombongkan diri, tapi kalau kita tidak memposting cicilan kita, ini tidak berjalan ini cicilannya. Nah itu permasalahannya Pak Ustaz. Jadi bukan sombong Ustaz. Ya, jadi kalau itu kebutuhan, misalkan di DKM itu kita nggak minta ditulis, kadang suka ditulis. Atau kebutuhan misalkan ditarget satu kakak misalkan 1 juta. Satu kakak 1 juta, supaya memotivasi yang lain, supaya yang lain semangat. Maka misalnya Pak Isan sekarang kali ini
Yang 1 kakak 1 juta Pak Ihsan sudah 950, sudah lunas. Ini tidak masalah. Seperti setiap DKM juga sama di saya juga. Hampir sama. Jadi untuk memotivasi yang lain supaya mereka mau meluarkan sedekahnya, gitu kan? Memotivasi tidak masalah. Hampir sama seperti saya juga sama, masih berjalan. Untuk ambulan juga masih berjalan. Ya itu per kakak juga ada. Kita tulis sama. Bahkan di temboknya kita tempel, gitu kan? Kita supaya tahu berapa lagi yang harus dibayarkan infak sedekahnya yang ditargetkan oleh DKM. Ya, saya kira itu tidak masalah, dan itu semua masjid sepertinya menggunakan seperti itu, termasuk di masjid saya juga. Ya, setiap sedekah ada target yang harus dicapai, tidak masalah. Tidak termasuk daripada mursak atau kriaan kita, karena memotivasi, tidak masalah. Ya, yang lainnya. Ya. Silakan Pak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bicara berkaitan dengan sedekah, tapi yang saya simak apa yang tadi disampaikan adalah berkaitan dengan materi atau harta. Luar biasa. Ya, luar biasa. Yang kita indikan yang dibahas. Iya, luar biasa. Bagaimana kalau persoalan bukan harta? Karena kita dengar juga ada hadis yang mengatakan senyum aja sedekah. Betul. Itu bagaimana? Apakah ada kaitannya dengan persoalan? Iya. Jadi ketika kita tidak bersedekah dengan harta, orang tidak punya harta, padahal mungkin ada, mungkin sedikit, maka Rasulullah menganjurkan sedekahlah dengan cara yang lain, gitu kan? Sedekah dengan cara yang lain. Bahkan ada yang menganjurkan zikir saja sedekah, gitu kan? Jadi itu adalah tambahan daripada apabila kita sudah mempunyai daripada harta yang kita sedekahkan. Kita masa nggak boleh senyum, udah sedekah, saya mau sedekah senyum lagi. Senyum itu harus kan di hadapan sesama muslim, tidak boleh bermuka masam kan. Itu ada bernilai sedekah yang akan dicatat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, ketika kita tidak mempunyai harta, maka sedekahlah dengan tenaga. Ketika tidak punya tenaga, lemah, udah tua, maka bisa dengan doa. Kita doakan Masjid Al-Ikhlas. Harta tidak punya, tenaga tidak kuat untuk bantu bangun ini, maka bantu dengan doa. Itu juga sedekah. Senyuman juga memang sedekah juga. Tetapi kategori itu harusnya itu kategori tambahan saja. Kenapa? Karena andai kata dia masih punya tenaga, bantu masjid ini dengan tenaga kita. Kita bawa semen, kita bawa adukan. Kalau tidak punya harta, gitu kan? Kalau tidak kuat, saya sakit. Di rumah doakan, itu kita mendapatkan pahala daripada pembangunan sedekah jariah masjid ini. Kan luar biasa. Artinya sedekah memang tidak menyusahkan apabila memang tidak punya harta. Itu kan? Apabila tidak punya harta. Ya kan, mentang-mentang harus harta. Gimana orang yang miskin ini? Cukup tenaga, bantu. Doa, bantu, ya kan? Ya. Jadi dibantulah dengan itu. Kalau kategori daripada senyum itu, bahkan selain senyum, zikir saja, itu ada kategori sedekah. Zikir sendiri, misalkan jalan kita zikir, Allah catat sebagai pahala sedekah juga. Jadi itulah sedekah tambahan saja daripada sedekah yang inti tadi. Ya. Silakan yang lain. Ya, silakan satu lagi barangkali. Ayo yang lain. Tidak ada. Baik, para hadirin jamaah sekalian, Pak Ustaz, kajian pada kesempatan ini, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita realisasikan dengan kehidupan untuk beribadah, berinfak dan bersedekah. Amin. Sebelum kita tutup pada kesempatan ini, mari kita sama-sama berdoa dengan doa di para majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jamaah sekalian, ada infak dari hamba Allah berupa sarapan dan rupiah. Nanti silakan dikonsumsi atau diambil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.